Pertanyaannya, iya, ada apa dengan saya selama ini kok belum terkabul? Bukan ada apa, nggak ada apa-apa, cuman bos dilarang nanya kapan saya punya duit 10 miliar. Dari mana, gimana. Nah kayak gitu nggak boleh, itu downgrade bos. Iya. Turun jauh. Jadi, kalau lu suka nanya, apa ya, gue Pak? kurang apa, ya gue udah sedekah 60 juta. Jual mobil gue udah sedekah 60 juta. Tapi gue hajatnya belum terkabul. Gue udah zikir. Gue udah wirid. Gue udah tahajud. Nah itu nggak boleh. Itu namanya downgrade. Jadi apa dong ilmunya RDAY? Seperti yang dulu 2 tahun yang lalu bos baru datang. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nah kalau yang tadi bos nanya tuh jatuhnya mikir, komen, ngeluh. Oh nggak boleh Pak Haji? Nggak boleh. Kan lo jadi ngeluh. Iya, Kebutuhan jalan terus. jadi tambah hancur banget Pak Haji, utang nambah Iya, lagi. karena lo nanya. Jadi Allahnya marah bos. Iya. Kalau ibarat main sepak bola namanya offside. Kan kayak kemarin nih. Pak Haji besok jatuh tempo hari Rebo. Ingat bener waktu itu kalau nggak salah ada Pak Nur deh dulu. Dari Jogja, rombongan dari Jogja yang pakai mobil. Lu juga pasti tahu dah. Di sono pripatnya. Iya. Terus gue ngomong begini. Emang umur lo sampai Rebo? Iya. Dia datang kalau nggak salah malam Jumat apa malam Sabtu, Pak Nur? Malam Jumat. Hah? Malam Jumat. Malam Jumat. Emang umur lo sampai Rebo? Akhirnya mobilnya tabrakan, satu mobil mati semua, yang hidup berapa orang? Cuman satu, yang perempuan itu yang duduk di belakang, yang lain mati semua. Kita lewat Pak almarhum Pak Ade melayat ya. Jadi lo nggak boleh nanya, besok kan jatuh tempo, besok kan harus ada yang dibayar, Allah murka. Emangnya umur lo besok sampai Rebo? Orang umur lo nggak sampai Rebo, tuh. Tapi kan karena kita nanyanya sadis, walaupun kita ngomongnya pelan, tapi di mata Allah tuh sadis bos. Jadi yang boleh tahu kejadian besok lo punya showroom mobil lagi. Kejadian besok lo punya duit 10 miliar bahkan 100 miliar. Itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bos nggak boleh tahu kapan. Jadi lo hanya cuman jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau bahasa RDAY, jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau bahasa preman, berbuat. Jadi lo cuman bolehnya baca Quran. Wirid nggak boleh, zikir nggak boleh, berdoa nggak boleh. Hanya baca Quran. Pak Haji, bukan doa bagus, jelek. Bukan wirid jelek. Yang bagus apa? Baca Quran. Emang ada ayatnya di Al-Quran? Terangin bos. Iya. Jadi ada 2 hadis dari Rasulullah SAW. Yang pertama sampaikan oleh Rasulullah bahwa ibadah yang paling utama bagi umatku adalah baca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua ada hadis yang lain. Barang siapa yang membaca hidupnya disibukkan dengan Al-Quran, maka Allah memberikan keutamaan yang lebih utama daripada orang yang berzikir dan berdoa. Hadisnya seperti itu. Jadi yang lebih utama adalah baca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ada doa, termasuk Quran sendiri adalah zikir. Jadi satu kesatuan di situ. Jadi baca Quran mulia bener bos. Jadi lu cuma baca Quran. Nggak usah baca lain. Udah itu aja. Dan nggak boleh kapan, bagaimana, dari mana. Tapi kan kebutuhan terus Pak Haji. Benar. Kebutuhan terus. Jadinya saya sama istri kadang jadi selisih pendapat. Saya sama anak jadi selisih pendapat. Papa sih goblok. Mobil dijual 60 juta, duitnya disedekain tuh sampai sekarang tuh papa tuh. Iya, anak biarin pertama bos. itu, Pak Haji. Hah? Anak pertama. Iya, biarin bos. Dari sekarang kan pas kemarin terakhir Pak Haji saya mau privat kan bulan Januari tahun depan ya? Iya. 2023. Iya betul. Nah itu kan
mungkin ya Pak Haji melihat kita udah tahu mobil tinggal satu Iya. malah dijual buat sedekahin, mungkin bahasa hati anak ya. Nah dia itu langsung berontak Pak Haji, berangkatlah ke luar negeri, Kamboja, lewat calo, bahasa calo ya, ilegal ya. Nah itu di sana suruh nebus, kerja 1 bulan. Kamu yang namanya Dimas ya? Iya. Kamu bisa IT? Enggak, saya kan cuma bisa komputer. Nah, kamu udah saya beli 150. Nah, dari situ Pak Haji saya bentuk ininya, amblesnya. Nebus dia 150, minjem gelang kakaknya istri sampai sekarang belum ini. Iya. Namanya itu gelang harus pulang gelang. Dari Nggak apa-apa. iya. Maksudnya minjem gelang pulang gelang pasti kebayar bos, tenang aja. Haji Marco kan nyedekain mobil berantem sama bapak kandungnya. Ya betul, mana Mike? Berantem sama bapak kandungnya. Terus Betul. disedekain lagi Grand Max. mobil Grand Max, berantem lagi sama bapak kandungnya. Betul. Dan berantem dia kan 9 bersaudara. Iya. Adiknya 8 nyalahin dia. Coba. Iya. Iya, ketika saya belajar sedekah ekstrim ke Pak Haji, kebetulan saya nggak ada rupiah. Dan karena saya yakin di sini ada anak yatimnya, ada yang terkabul, dan saya lihat ibadah anak yatimnya seperti baca Quran apa-apa itu saya bisa lihat sendiri. Jadi saya udah yakin, makanya saya bilang sama Istimah, Bapak kasih aja mobilnya ini Suzuki ini ke anak yatim untuk jemputan anak yatim. Jadi saya istri kasih ke anak yatim dan saya pulang naik angkot. Sudah itu hujan lagi, jadi terpuruk banget waktu itu. Tapi saya yakin bahwa ini saya sedekah ekstrim yang saya pertama lakukan di sini. Pas bapak saya tahu, langsung dia tanya ke saya, betul sedekahin mobil ke Pak Haji Dwi. Iya. Kenapa Pak? Kamu nggak sadar kalau sekarang itu zamannya kan agak beda gimana gitu, dan Haji Dwi itu udah kaya raya gitu, kenapa harus ke Haji Dwi? Sedangkan adik-adik kamu kan banyak yang nggak punya mobil juga. Iya Pak gitu. Terus saya dengar juga kamu ngasih satu lagi yang Grand Max warna abu-abu. Iya. Langsung dia itu ludahin. Hek, tuh Ludahin sama bapak kandungnya diludahin. Istighfar ya Allah. Langsung terus iya Pak, saya udah yakin. Langsung dia tutup pintu, jebret pintu. Terus adik saya juga datang ke saya, betul kata bapak, sedekah ini mobil gini gitu. Iya. Ya Allah inget zaman gini gitu. Pokoknya gimana caranya supaya mobil itu balik lagi lah Pak. Pokoknya adik saya tuh bodoh. Pokoknya mereka nggak setuju. Tapi pas setelah saya terkabul, bapak saya Penggilingan padi yang udah 17 tahun nggak laku, langsung laku. Terus bapak saya tanya ke saya, Haji, kamu masih datang ke Haji Dwi Susanto? Iya tahajud sama sedekah masih Pak. Ya udah istiqomahin aja deh gitu. Tadinya kan dia galak banget sama saya. Terus adik saya juga ketika saya udah punya uang lagi, tamu-tamu teman-teman saya pada datang lagi. Terus dari mereka tanya, masih ke kandang B ke Haji Dwi? Iya. Saya bilang saya masih ke Haji Dwi. Terus mereka bilang apa? Salamin ya buat Pak Haji Dwi gitu. Itu yang saya alami ketika saya itu mulai terkabul. Ketika saya belum terkabul, mereka menghujat ya semuanya. Dan ketika saya mulai terkabul, mereka datang lagi, balik lagi. Dulu yang waktu saya terpuruk nggak ada yang ngajak undangan, acara pesta-pesta, makan-makan, nggak ada. Ketika saya udah mulai terkabul lagi, itu undangan banyak banget. Dan teman-teman saya yang dulu kalau saya telepon tuh udah takut sama saya, takut dipinjam duit ya. Ketika saya itu mereka sendiri yang telepon kayak gitu. Itu ada perubahan seperti itu. Haji Marco kan kayak si bos. Waktu itu bos kan masih halus. Pak Haji, boleh gak saya privat? Pak Haji, boleh gak saya privat? Boleh gak saya privat? Lo masih halus. Kalau dia kasar nanyanya. Kasar, kejem, kasar. Pak Haji, saya udah meraktekin ilmu RDA 7 bulan. Iya. Saya tiap malam udah tahajud di sini. Iya. Mana hajat saya belum terkabul? Iya. Mana? Iya. Apa jawaban saya?
Ya lo seneng-seneng dong, nggak muka begitu. Iya. Lo liburan dong ke Eropa. Iya. Apa jawab lo apa pada saat Iya gua Pak ngomong Haji, begitu? ya Allah saya kan nggak punya uang. Terus Pak Haji bilang gitu, kalau mau terkabul sampai terkapan pun nggak bakal terkabul kalau hati lu nggak bahagia. Lu perhitungan sama Allah. Pokoknya Iya. 1 bulan dulu keluar negeri lo gitu. Liburan lo ke luar negeri sebulan karena hajatnya kan ekstrim. Iya, Mau jual penggilingan padi yang udah 17 tahun nggak laku. betul, Punya tanah tapi belum dibangun properti. betul, Kontrakan nggak punya, hanya Iya. cuma 6 pintu, Betul. ruko nggak punya. Betul. Ya lo mesti liburan dong sebulan ke Iya. Eropa. Iya, Saya ngomong begitu waktu itu, dia ngomong Eropa Iya. sebulan dari mana? Iya. Mana gue tahu? Kalau gue Iya, tahu, gue iya. Tuhan dong namanya. terus saya bilang tuh, wah gue salah nih gue berbuat kesini Gue gitu. salah nih Sampai berobat jalan ke kaki. RDA ya, salah. Terus saya nangis lagi. Ah. Saya nangis. Saya bilang, wah gue salah nih berobat ke sini. Sampai-sampai Anto nanya, Pak Haji Marwah kenapa nangis? Saya bilang, oh Pak Haji tuh. Saya bilang, nangis-nangis. Terus, Pokoknya gue dijelekin abis dah, dia keluar dari ruangan gue. iya betul. Terus 2 hari kemudian saya dapat telepon dari bos Telepon. saya untuk ngajak jalan-jalan ke keliling Eropa 1,5 bulan. Saya bilang saya nggak punya duit gitu. Ya kamu kan butuh liburan karena kan habis 7 bulan di kandang gitu, Anak pasti yatim. bosan anak yatim. Semuanya saya bayarin, saya gaji juga, saya tiket, hotel, semuanya transportasi, makan semua saya yang tanggung gitu. Dan saya bilang ke Pak Haji, alhamdulillah Pak Haji saya bisa mau jalan-jalan ya. Pak Haji bilang, nah gue bilang apa, lo senang-senang dulu ya ke jalan-jalan lo, biar hati lo senang, biar rezeki lo datang. Ketika saya di Jerman waktu itu di Heidelberg, istri saya jam 2 malam telepon, Pak, Seminggu. Mama seminggu, saya Pak Seminggu mau di ngobrol Eropa. gitu. Mama tahu nggak ini jam berapa di sini? Iya Pak, kalau di Eropa jam 2, tapi di sini udah siang. Itu kenapa? Itu penggilingan ada yang mau beli berapa duit itu saya mention harganya segini. Terus dia bilang beli kurang nggak boleh. Terus akhirnya orangnya itu bilang saya kasih DP setengahnya, setengah lagi pas Pak Haji datang. Nah itu ketika itu saya di Eropa itu lagi senang, nggak kepikiran istilahnya hutang, nggak kepikiran tentang keluarga, nggak kepikiran masalah properti yang lagi macet segala macam. Terus saya senang, ya dan bener bisa nolin lah itu beneran. Saya lupakan semuanya. Ketika saya hati nggak ada kejengkelan, ragu, sedih, mikir itu nggak ada, datanglah rezeki. Ya. Itu Jadi ada penawaran. hati senang rezeki, datang, hati sedih rezeki. pergi. Nah kita kebanyakan sedih, merenung. Kenapa nasib gue begini? Kata Allah, goblok. Kok gitu Allah? Kan yang ngabulin aku. Kamu sambut dong. Rezeki itu disambut. Jangan kamu diratapin. Karena kan semuanya dari aku. Nah waktu itu saya bilang sama dia. Lu nanti kalau hati lu senang, rezeki pasti Datang. Alhamdulillah dia ijab dulu lah ke sini sama Iya. anak yatim sebelum terbang. berangkat, ya. Tiketnya ekonomi, Dapat juga. tapi duduknya bisnis. Betul gak? Betul Pak Haji. Nah lu coba bos gembira. Boleh gak Pak Haji gue gembira sendiri, gak usah ngajak istri. Sendiri kalau istri memang belum bisa karena sibuk di rumah. Lo sendiri mancing. Ya. Tapi gue gak setuju ya yang ikan normal. Gue maunya yang ikannya bekonde. Oh, mana nih yang bekonde? Oh iya Pak Haji, waktu saya liburan itu saya nggak Kalau ngarepin. ikan bekonde apa sih? Galatama. Apa namanya? Lomba. Minimal lo nonton. Nonton mancing. Ada gak pemancingan Galatama? Kalau di Jakarta di mana ya? Pancoran atau di mana tuh? Yang empang. Yang ada pitanya tuh. Kalau nonton. Oh kayak gini, oh senang orang. Tapi kalau lo nya dibawa diratapin tuh apa ya? Dibawa sedih, diseselin nasib kayak Haji Marco. Iya. Ih, jadi anak gue jadi begini karena dia putus asa kan. Aduh, makin jauh. Oh ya Pak Haji, waktu saya liburan itu saya nggak peduli kapan datangnya, hari apa, tanggal berapa hari setelah saya senang-senang itu nggak saya tentuin. Wah seminggu nih pasti nih gue rezeki datang. Enggak, pokoknya saya losen aja Pak Haji, terserah Allah aja Pak Haji. Ternyata pas hari ke-7 itu seminggu itu udah datang.
Laku. Laku, ya. Penggilingan padi. Iya. 17 tahun loh bos. Betul. 17 tahun dia. Pak Haji, terima kasih ya, saya dipaksa suruh seneng-seneng. Nah Iya. lo karena duit nggak ada, kan pikiran lo kan gue nggak duit nggak ada, jadi gue seneng-seneng kemana? Itu lo udah ngeblok bos. Iya. Haji Marco kan begitu juga. Gue bilang janganlah Haji Marco. Ke Eropa, gue maunya ke Eropa. Kenapa? Karena hajat lo ekstrim. Gak mau gue liburan. Temennya dia yang di Eropa ngebel. Iya. Gue maunya keliling Asia. Alhamdulillah keliling Asia. Gue maunya ke Bali. Ke Bali ya. Iya. Ya ketika udah terkabul, uang terkumpul, Berdatangan terus. udah berdatangan semua. Nah si bos juga gitu. Sebetulnya Pak, itu waktu 7 bulan itu juga kalau yang kecil-kecil sih udah mulai Pak. Tapi kita kan mau yang gede, yang heboh gitu. Jadi kadang jadi lupa ketutup sama apa, sama... Tenang bos, pastilah bos. Ini contohnya. Jadi saya kapan Pak Haji? Loh, besok aja bisa, hari ini pun Amin, bisa. amin, Nggak usah. Saya kapan Pak Haji? Ya, amin, jangan ngomong gitu. Besok bisa. amin. Yang penting bosnya harus gembira dulu Iya. nanti.